Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arta. Hari ini saya akan membahas tentang perbedaan hak dan kewajiban kewarganegaraan digital. Sebelum kita masuk ke videonya, agak kurang bagus kalau hitam putih seperti ini. Mari kita ubah menjadi warna pada umumnya. 1, 2, 3. Gimana? Sekarang udah kelihatan kan? Kita mulai dulu dari kewajiban kewarganegaraan digital. Kenapa sih kita tuh harus dipisah? Ada kewajiban dan ada hak. Secara umumnya, kewajiban itu suatu hal yang harus kalian patuhi atau kalian ikuti. Kita punya banyak kewajiban, tapi pada saat ini saya akan membahas tentang kewajiban kewarganegaraan digital. Tentu berbeda pada hak. Hak itu adalah suatu hal yang bisa kita lakukan. Saya akan memberikan contoh lebih jelasnya mengenai kewajiban dan hak kewarganegaraan digital agar teman-teman dapat membedakan antara hak dan kewajiban secara gambaran umum. Yang pertama, kewajiban kewarganegaraan pada digital itu tentunya harus menjaga identitas diri kalian. Tidak boleh disebarluaskan, bukan hanya sekedar biodata umum kalian, tapi jikalau kalian tidak menerapkan kewajiban untuk menjaga identitas, kalian bisa diretas. Dengan contoh, jika kalian ingin mengakses suatu hal, suatu platform, itu tuh dibutuhkan dengan identitas kalian. Nah, kalian cukup taruh identitas kalian pada platform itu, tapi tidak untuk disebarluaskan. Karena kenapa? Karena dalam dunia digital tentu rentan akan peretasan dalam suatu platform. Maka dari itu, kita sebagai kewarganegaraan atau sebagai masyarakat yang menggunakan digital, kita harus menjaga privasi identitas diri kita sendiri. Yang kedua, tentu setiap platform atau setiap hal digital harus dipatuhi aturan-aturan yang berlaku. Misalkan kita hidup di lingkungan seperti ini, pasti kalian kalau hidup di komplek juga memiliki aturan. Atau kalian yang hidup sebagai anak kosan, kalian memiliki aturannya. Harus pulang jam 10, kalian juga tidak bisa sembarangan mengajak orang atau parkir di sembarangan tempat. Itu kan sebagai kewajiban. Sama halnya dengan kewajiban kewarganegaraan digital contoh tersebut. Misalkan, kalian tidak mematuhi hukum dan aturan pada platform TikTok. Berdasarkan research yang telah saya cari, platform TikTok itu memiliki fitur live. Tetapi kita sebagai pengguna aplikasi TikTok, kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada platform TikTok. Dengan contoh, tidak boleh menggunakan bahasa kasar berlebihan, kemudian juga tidak boleh ada anak kecil dikarenakan aplikasi TikTok itu minimal harus berumur 17 tahun untuk menggunakan fitur live TikTok. Yang kedua, kalian tidak bisa mempublikasi konsumsi nikotin pada live fitur TikTok kalau settings umur kalian masih all range atau semua umur. Nah, gimana? Kurang jelas apa penjelasan aku tentang kewajiban? Kenapa? Yang hak belum. Jadi, masih belum jelas juga. Sini aku jelasin mengenai hak kewarganegaraan digital versi Arta. Kalau hak ini sebenarnya menurut aku lebih gampang untuk dipahami. Karena kenapa? Tentu kita sebagai warga negara yang menggunakan digital sebagai kehidupan, kita juga bisa berekspresi dengan menggunakan etika ya. Etika itu masuknya ke kewajiban. Kita boleh berekspresi tentang masalah-masalah. Misalkan ada masyarakat menggebu, kemudian ada politik, atau kalian juga bisa singgung atau kalian bisa beropini tentang keseharian kalian. Kalian bisa menggunakan hak kalian sebagai masyarakat untuk mengekspresikan diri kalian. Misalkan, saya di sini suka menggunakan baju-baju warna monoton, tapi itu hak saya untuk mempublikasikan kepada konsumen-konsumen saya sebagai bentuk ekspresi dari fashion taste saya. Jadi gimana? Kebebasan ekspresi sudah jelas toh? Masih kurang ya? Masih kurang contohnya. Sini aku jawabin. Ini masih menyangkut dengan kewajiban yang tadi. Kalian memiliki kewajiban untuk melindungi privasi kalian, tapi kalian juga bisa punya hak untuk melaporkan orang-orang yang meretas privasi kalian. Jadi kalian bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, misalkan nama kalian dibuat jelek, ada pencemaran nama baik, kemudian identitas kalian dipakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, kalian mendapatkan hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kalian bisa laporkan kepada platform tersebut.
Nah, untuk lebih jelas lagi, kalian juga bisa mendapatkan hak untuk belajar melalui media digital. Jujur, saya pribadi, selama saya menjadi mahasiswa, saya lebih sering belajar melalui digital karena saya bisa mengulang berkali-kali dan itu hak kalian mau ulang berapa kali pun. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya Arta. Semoga kamu yang tadinya tidak ngerti antara hak dan kewajiban kewarganegaraan digital sekarang telah mengerti. Jangan lupa sebarkan informasi positif ini kepada teman-teman kalian. Saya Arta, saya mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!